Ciptakan keajaiban demi balikan prediksi dan ukir sejarah baru. Itulah misi dari Timnas Garuda Muda kita. Timnas U23 saat berhadapan dengan Tim Nasional Gini U23 dalam playoff demi memperebutkan satu tiket agar bisa tampil di ajang Olimpiade Paris 2024. Bagaimana kans dari pasukan Coach Sinteyong ini? Nanti kita akan bahas tuntas. Kalau di awal kan sudah ada satu narasumber yang sudah saya perkenalkan kepada Anda. Ada Greg Nwokolo yang nanti juga akan bercerita bagaimana pandangannya mengenai baik kekuatan timnas kita ataupun juga kekuatan lawan Gini ini. Nah, kita juga punya narasumber lainnya yang nanti bisa berikan pandangan dan juga membedah kekuatan dari kedua negara ini. Sudah hadir bersama saya Presiden Persija, Bang Muhammad Prapanca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bang Panca. Baik, nah yang sosok yang satu ini sudah sering menemani saya kemarin. Kita mengulas Piala Asia atau kiprah timnas kita di ajang Piala Asia. Nanti kita juga akan dengarkan bagaimana pandangan sang legenda ini melihat kesempatan yang saat ini sudah ada di depan mata bagi pasukan Garuda Muda. Sudah hadir Coach Hermansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coach, selamat malam, sehat? Alhamdulillah sehat. Semangat yang pasti? Tetap semangat. Tetap semangat. Iya. Ini banyak yang mengatakan ini merupakan pertaruhan tim kita, upaya dari tim kita untuk bisa membalikan prediksi. Karena secara ranking di atas kertas, kekuatan juga sebenarnya tim lawan lebih unggul daripada kita. Coach Hermansyah? Betul, saya setuju Mbak. Sepak bola bukan matematika. Apapun yang akan terjadi bisa terbalik semuanya. Prediksi orang akhirnya pesimis, akhirnya juga bisa memenangkan pertandingan itu. Jadi sepak bola jadi bukan matematika, bola tumbuh benar, akan berubah semuanya sepak bola itu. Terjadi ya. Bukan matematika, bola itu bundar, apapun hasilnya bisa jadi di luar dari prediksi dan apa yang ada di atas kertas. Untuk itu rasanya Bang Panca, para pemain ini bukan hanya butuh latihan, bukan hanya butuh teknik, skill dan sebagainya, tapi butuh dukungan, butuh support. Bang Panca seperti apa melihatnya? Ya, saya sebagai salah satu klub di Indonesia ya, terutama di Liga Utama. Ya tentunya ini menjadi suatu torehan prestasi ya bagi kami terutama Persija ya, di mana hampir kurang lebih 5 pemain Persija ada di sana, di mana itu yang kami yakini adalah berarti pembinaan kita berhasil untuk pemain pemain muda dan kami berharap ya tentunya mereka bisa memberikan sampai tetes darah penghabisan malam ini agar Garuda Muda bisa menuju Olimpik. Bang Panca selalu keep contact dengan para pemain ini. Cerita nggak mereka apa yang dihadapi dari hari per hari? Biasanya sih ada beberapa aja ya dari mereka, karena mungkin kadang-kadang mereka itu cuman minta support ya, terus menanyakan teman-teman yang sedang bertanding saat itu ya, gitu ya. Jadi normatif aja. Gitu. Ada nggak mungkin berbagi cerita khusus mereka ini mengenai bagaimana kegiatan menjelang playoff Olimpiade ini? Nggak ada spesifik sih. Nggak ada spesifik. Ya. Tapi yang pasti saling bertanya kabar gitu. Dan tapi keadaan mereka baik-baik saja semuanya. Siap tampil dari para pemain Persija yang baik. Greg, sebagai mantan pemain timnas juga, apa sih rasanya kalau Anda kata ada di pertandingan seperti ini kan pertandingan paling penting. Kalau bisa menang, artinya sejarah baru akan diciptakan. Bisa main di Olimpiade. Untuk seorang pemain timnas yang Greg rasakan pada saat itu, yang mungkin juga pernah merasakan ada di laga penting seperti ini. Kalau game hari ini, aku lihatnya game seperti ini bukan siapa yang main bagus yang menang. Ya menurut aku, siapa yang punya mental lebih kuat dan yang siap lari dari 90 menit itu akan menang. Dan kita tahu semua tim Afrika itu mainnya fisikal, ya mereka kuat. Dan kalau aku lihat anak-anak ini main di turnamen ini, aku rasa mereka bisa. Kenapa? Karena mereka sanggup untuk lawan siapapun. 90 menit extra time dan mereka fisiknya sangat luar biasa. So I don't know, but aku bicara sama teman-teman aku kemarin, aku bilang kayaknya aku feeling mereka bisa ke Olimpik karena mereka udah sampai sini gitu dan apapun bisa. Dan walaupun mereka misalkan tidak, aku udah sangat apresiasi kerja keras luar biasa mereka. Faktor mental yang penting, ya kan Greg cerita. Apa yang bikin para pemain itu kemudian mentalnya siap untuk bisa main pada laga penting seperti ini? Mereka tetap enjoy. Jangan kasih tekanan berlebihan. Ini bukan laga hidup mati menurut aku, karena
mereka harus lihatnya seperti pertandingan berikutnya. Lawan Korea, siapa tahu mereka bakal menang? Nggak ada. Siapapun, nggak mungkin ada orang prediksi Indonesia bisa menang lawan Korea. Tapi itu bisa. Korea itu bisa lebih kuat dari Gini. Ini sepak bola. Jadi sebelum fluid, siapapun yang di lapangan punya peluang yang sama. Jadi jangan lihat klasmen, jangan lihat ranking, itu udah nggak laku di sepak bola. Karena anak-anak ini punya potensial yang bagus. So, fokus ke potensial yang kita punya, apa yang kita punya, and then kita hadapi dengan tetap nikmati. Hasil akan nyusul. Itu aja. Kok Hermansyah ini menarik yang dikatakan Greg. Yang penting adalah faktor mental. Nah, Indonesia ini kalau kita lihat prediksi dari berbagai macam media, termasuk juga media nasional, mengatakan kekuatan lawan lebih unggul. Artinya kita posisinya ada underdog. Biasanya underdog itu kecenderungan punya mental seperti apa? Ingin membalikkan keadaankah atau malah jadi beban, Coach Hermansyah? Saya setuju dengan Greg. Mental. Yang penting mental bertanding harus ada. Nah, itu satu. Keduanya, biasanya orang yang tertekan, ya, itu akan dia bisa mengalahkan yang biasa. Kalau orang ditekan terus tuh, ya, seseorang ditekan terus, dia akan bisa mengembalikan itu, keadaan itu bisa dia menang. Mudah-mudahan ini, ya, Indonesia dianggap underdog ya sama orang-orang gitu ya. Mudah-mudahan mereka pemain ini udah punya di dalam hati mereka saatnya kita ini bisa memenangkan. Tadi bilang Greg juga betul. Bukan dari segi ranking ya, ranking kita jauh kan, tapi di sepak bola nggak ada kayak gitu. Betul ya kan. Mudah-mudahan kita bisa mengembalikan stigma orang yang Indonesia kalah udah pasti, tapi sepak bola kan tidak seperti itu. Tapi Coach, 2 pertandingan terakhir yang dilakoni oleh teman-teman kita ini, pasukan Garuda Muda ini adalah kekalahan di tangan Uzbekistan, di tangan Irak. Apakah kemudian sudah bisa dilupakan? Apakah bisa move on? Bagaimana biasanya para pemain mengatasi ini semua? Kebetulan memang kemarin kan saya lihat di surat kabar Sintayong mengistirahatkan pemain 2 hari ya, untuk mengembalikan kondisi dia agar kebugarannya mereka pada saat melawan nanti Jin ya akan bagus. Dan mungkin Sintayong sudah punya resep yang mujarab untuk bisa anak-anak tampil lawan Jinnya, mereka akan lebih press lagi nanti. Bang Panci juga mungkin punya catatan sendiri saat melihat hasil pertandingan yang tadinya mungkin sempat ketinggalan tapi kemudian membalikkan keadaan karena faktor mental ternyata. Ya, itu salah satu yang paling utama ya dalam tiap pertandingan sepak bola ya. Itu apalagi dengan anak-anak dari timnas ini berusaha untuk semaksimal mungkin karena pasti ada beban oleh mereka bahwa ini mereka merepresent sebuah negara gitu loh. Jadi mereka kan kalau di klub itu kan itu hanya segelintir supporter ya. Tapi ini bicara nasional, di mana dukungan semua rakyat Indonesia ya, saya rasa pencinta sepak bola itu memberikan doa bersama saat itu ya. Tapi waktu pada saat mereka down itu, tapi kan kita nggak dalam posisi untuk mengkritik, tapi kita semua memberikan semangat. Masih ada satu kesempatan lagi pada saat kita kalah terakhir, ada satu kesempatan lagi malam ini ketemu dengan Ginia. Semoga mereka mentalnya bisa kembali seperti pada saat kita ketemu Korsel. Bang Manca kan juga di level klub ini bertemu berhadapan dengan para pemain dan dengan segala macam level umur. Dari yang muda, junior, sampai kemudian yang senior berpengalaman begitu kan. Betul. Kemarin mengenai masalah usia ini juga jadi catatan dari Coach Sintayong. Pada saat konferensi pers semalam juga bercerita bahwa tekanan yang dihadapi oleh para pemain ini karena mereka masih muda begitu dirasakan. Bahkan ada salah satu yang menangis kalau Coach Sintayong mengatakan seperti itu. Bang Panca bagaimana melihatnya pemain muda dengan beban mental seperti ini? Ya, kalau biasanya kalau di klub itu kan ada pemain senior ya. Ada pemain senior yang apabila terjadi kondisi seperti itu, biasanya mereka ngomong gitu, ngerangkul, menenangkan, ya kan, memberikan semangat bahwa ini bukan akhir dari segalanya seperti itu. Dan saya yakin dengan tim Nas yang ada di sana gitu ya, mungkin ada asisten pelatih atau mungkin Pak Marji sebagai kepala BTN juga akan memberikan semangat juga gitu loh. Di posisi apabila nanti kemarin mereka down kan gitu ya. Kita berharap Pak Marji selalu ada di samping anak-anak. Baik. Gitu. Greg, kenapa Greg? Menurut aku ada baiknya di sepak bola ini seperti aku lihat di turnamen ini Indonesia udah nggak dianggap underdog. Karena semua tim datang hadapi mereka sangat serius. Karena kalau cara mereka main dominasi lawan Australia. Betul. Mana siapapun.
Gini sekarang posisi pasti juga punya beban. Betul. Beban. Ya, jadi menurut aku kalau aku di ruang ganti mereka ini aku akan bilang mereka ini bukan laga hidup mati. Keluar sana, enjoy. Betul. Enjoy the game. Enjoy the game. Apapun hasilnya. We proud of you. Itu pasti. Itu yang harus diingatin. Kalau yang di sana masuk, hey, kalian mau cetak kalian bla bla bla, kalian harus mati. Main bola bukan mati, main bola itu nikmati. So mereka harus nikmati, hasil itu nyusul. Sebelum pertandingan aku nggak pernah mau dengar orang datang di ruangan ganti, kita harus menang. Itu buat pemain stres. Justru itu, Greg? Pasti. Suruh mereka enjoy, karena itu kerja mereka. Di sepak bola nggak ada pemain muda. Ketika kamu udah jadi pemain profesional, kamu bukan pemain muda lagi. Lionel Messi di umur 21 udah pemain terbaik dunia. So, jangan kita pakai bahasa itu. Cuman menurut aku, kalau dari masyarakat kita, mereka yang nggak tahu diri, bagaimana kritik pemain, sama kasih masukan, mereka itu hujat. Itu yang nggak boleh. Iya, betul-betul. Dan itu kita harus sering seperti itu tadi. Kita harus bagaimana kita bisa kontrol ini, kan itu kasihan mereka itu ganggu mental health mereka, you know. Aku main di Thailand, zaman aku main di Thai, setiap mereka kalah, mereka pasti bilang hari ini nggak beruntung, coba lagi besok. Jadi mereka itu nggak takut. Kalau kamu lihat pemain Thailand, nggak ada orang takut kalah. Kenapa? Karena kalau mereka kalah, pasti mereka tetap didukung. Di Indonesia sebelum pemain masuk udah, aduh gimana ya, aku nggak mau salah ya, nanti keluarga aku dibully. Itu kalau di sini. Bukan hal yang baik untuk pemain dirasakan sebelum masuk lapangan. Yang ada pemain yang di situ justru nggak mau, jangan aku yang main deh, yang lain aja. Aku bisa bayangkan. Karena mereka nggak mau namanya, gara-gara aku Indonesia nggak masuk. Ya itu nggak boleh. Masyarakat itu harus sadar diri bahwa main bola ini nggak gampang. Support harus kita berikan full semua. Kalau kamu rasa gampang, tinggal kamu jadi pemain bola, datang kita support biar kamu main. Itu nggak mudah. Greg, jadi support aja. Tadi Greg sempat bilang, sepertinya Gini sekarang yang malah merasakan beban. Kenapa? Karena seperti aku bilang, aku nggak ada di ruangan itu. Jadi aku nggak tahu motivasinya seperti apa. Tapi kalau seandainya aku ada di ruangan itu, aku akan ingatin mereka. Kalian itu pemain profesional, main aja, enjoy, nikmati. Sekarang aku lagi mikir Marcelino. Karena dia kemarin lumayan dapat kritik, right? Betul. Di game itu aku lihat dia bagus. Di mata masyarakat, egois. Egois apa? Pemain kayak gitu special. Dia lari 90 menit. Mati-matian. Giliran nggak menang, kalau Indonesia menang pasti dia dipuji. Pas kalah, egois. Baik. Ini juga mungkin sedikit catatan untuk masyarakat, pesan supaya kita harus selalu dukung, Coach. Jadi saya pikir ini sudut pandang masyarakat, kalau kita kan insan sepak bola, kayak Greg insan sepak bola, saya sebagai pelatih. Kadang di sudut penonton, supporter tidak melihat ke situnya. Harusnya mereka mengerti gitu loh. Ini kan pemain muda, harusnya dikasih support gitu. Jangan sampai dibully yang tadi dibully itu akhirnya bisa drop pemain itu sendiri atau mungkin baca di IG apa gimana. Harusnya memberikan support. Jadi harus dirubah paradigma supporter kita, kasih motivasi untuk pemain-pemain muda Indonesia. Karena dengan dukungan masyarakat kita yang banyak itu mereka akan menambah motivasi dia pertandingan. Apalagi pelatihnya Ginia kan sudah berdiri kan pasti menang ya. Nganggap enteng sama kita kan. Saya lihat di surat kabar nganggap enteng Indonesia. Nah dengan itulah kita termotivasi yang tadi bilang Greg, enjoy tapi bertanggung jawab. Insya Allah kita bisa melewati fase yang berat ini. Faktor mental menjadi kekuatan utama, itu kata para legenda-legenda dari tim nasional kita. Nanti di segmen berikutnya juga kita akan bahas sebenarnya bagaimana kekuatan dari calon lawan kita, Gini U23 ini, sesaat lagi.
Baik, saat iklan kita asik banget ngobrol. Katanya sekarang sudah kembali on air. Kalian sudah saksikan bagaimana persiapan dari Timnas U23 yang pasti juga informasi untuk Anda. Indonesia pernah berlaga di Olimpiade 1956. Demikian juga dengan Gini. Nah, Gini ini berlaga juga atau tampil di Olimpiade 1968. Bagi siapa nanti yang menjadi pemenang, artinya akan tampil untuk kedua kalinya di ajang pesta olahraga sedunia ini. Tadi kita sudah bahas dalam tayangan sebelumnya, Greg, bahwa Gini ini kita belum tahu banyak, tapi yang kita tahu hanyalah sama seperti tim-tim Afrika lainnya, mengandalkan speed dan power, kecepatan dan kekuatan. Greg punya catatan tersendiri, punya data tersendiri, apa sih Gini ini, seperti apa kekuatannya? Honestly, aku kurang tahu soal Gini, tapi seperti aku bilang tadi, Gini pasti andalkan power, strength, dan speed. Itu pasti, dan aku tidak khawatir karena di era Sintayong ini ada sesuatu yang aku lihat yang spesial dengan dia. Dia, setelah aku lihat setiap dia hadapi semua tim, kayaknya kekuatan mereka itu kurang. Ya, artinya itu aku tahu, aku bisa lihat dia itu udah kerja rumah, dia tahu kekuatan mereka seperti apa, mereka latihan, sehingga di game, dan dia bisa transform itu ke pemain. Bagaimana mereka bisa lawan tim, walaupun tim kuat. Mereka datang bisa main dan main buat menang. Dan aku harap hari ini juga aku akan lihat itu. Tapi tim-tim Afrika seperti ini, apa yang menjadi kelemahannya? Cepatnya iya, fisiknya iya, tapi pasti ada celahnya. Ada kelemahannya apa, Greg? Gampang emosi ya, mungkin itu satu. Dan kalau mau lawan mereka harus disiplin. Disiplin taktikal. Di setiap lini taktikal. Disiplin taktikal. Kalau mereka disiplin taktikal, pasti nggak mungkin nggak menang malam ini. Karena mereka itu mungkin pasti banyak dari tim itu mereka main di Eropa. Betul. Main di Eropa, dan mereka udah tahu basic bagaimana main simple football. Sepak bola yang gak ribet, bukan hanya bawa bola buat lari, bagaimana build up. Dan di Sintayong sekarang Indonesia bisa main. Kita lihat sama-sama kemarin bagaimana mereka build up, cara mereka main dari transisi depan ke belakang. Ya, so aku harap hari ini mereka main tanpa beban, sehingga mereka bisa keluar kemampuan terbaik mereka malam ini. Bang Panca punya catatan mengenai atau menilai mengenai lawan kita pada malam hari ini, apalagi 14 pemain diantaranya dari 19 total pemain yang dibawa. Ini bukan hanya akademi saja yang di Eropa, tapi juga menjajal kompetisi Eropa juga. Ya, bagi saya sih bahwa kekuatan tiap tim itu punya plus minus ya. Bayangkan waktu pas kita lawan Korsel ya, Korea Selatan. Yang orang semua di atas kertas kita nggak mungkin menang. Karena track record Korea Selatan. Karena banyak pemain yang main di Eropa. Ataupun di tim di liga-liga lainnya. Ya. Tapi kita buktikan, teman-teman kita, pemain kita itu membuktikan beserta tim pelatih bahwa kita bisa. Gitu. Dan saya yakin kalau seandainya seperti yang tadi Greg bilang, mereka lebih enjoy main, lebih prima, lebih fresh hari ini. Saya yakin kekuatan Guinea itu pasti ada taktikal yang Pak Sintayong, Coach Sintayong tuh bisa lakukan, gitu. Karena gimana juga Pak Sintayong ini Coach Sintayong ini sudah hampir 4 tahun ya kalau nggak salah ya. Mau 5 tahun. Mau 5 tahun ya. Jadi salah satu pelatih terlama ya. Betul. Yang biasanya di Indonesia ini 2 tahun ganti 2 tahun ya. Zaman aku 6 bulan. Nah, maksudnya jadi itu ada menurut saya tradisi kita. Menurut saya ada keberanian. Ketua Umum PSSI saat itu untuk mempertahankan periodenya Pak Sintayong, Coach Sintayong. Dengan lamanya Coach Sintayong ini melatih, artinya ada transfer ilmu juga para pemain terhadap taktikal yang ingin ia tunjukkan di lapangan, begitu Bang Panca? Makin jadi, padahal kan saat itu untuk persiapan kita untuk U20 saat itu kan ya. Tapi inilah yang dibuat oleh Coach Sintayong, karena dia punya waktu 4 tahun untuk menelurkan para pemain ini. Dan saya yakin semua bersemangat
dan punya semangat seperti waktu pada saat lawan Korea Selatan, ya kita bisa meraih kemenangan malam ini. Heroik sekali karena pada malam hari itu saya berapa dengan Kozal. Coach Hermansyah punya catatan sendiri mengenai Gini, speednya iya, kemudian powernya, tapi ada hal lain. Saya ngelihatnya kalau Ginia ini kan punya kekuatan main bola. Tim Afrika sana, saya sering ketemu tim Afrika dulu, ya waktu saya di tim nasional, ketika di klub juga, dia punya fisik yang kuat, fisik yang kuat. Artinya kita harus memainkan yang tadi bilang Greg, harus disiplin. Pada saat kita menyerang, pada saat kita transisi bertahan posisi negatifnya harus disiplin. Setiap langkah pun harus jangan sampai jarak itu putus di situ. Itu kuncinya satu. Nah, keduanya tadi penampilan Indonesia ketika lawan Uzbekistan agak turun dikit. Kemarin lawan Irak agak naik sedikit. Mudah-mudahan lawan Ginia ini akan bisa naik lagi. Memang pada saat Korea itu kita terkuras tenaganya ketika kita lawan Yordania. Karena mereka main sampai betul, betul. Sampai penalti juga, Greg. Ya, betul. Ya, penalti. Jadi begitu lawan Korea, dia udah dikuras tenaganya habis. Ketika lawan Uzbekistan agak turun. Ketika lawan Irak agak naik dikit, mudah-mudahan besok lawan Ginia mereka akan lebih malam ini. Peaknya begitu ya. Sintayong sudah memprediksi kan ya, memberi artinya udah diberi istirahat 2 hari kemarin itu untuk mengembalikan tadi. Yang penting mainnya enjoy tadi dan bertanggung jawab. Mudah-mudahan bisa melalui yang sangat sulit ini. Ya. Amin. Mereka latihan pertama di Paris pada hari Senin saat tiba dan malam hari ini akan melakukan pertandingan mereka sambil kita juga lihat di layar kaca. Kami pilihkan nama-nama para pemain dari Gini U23 yang juga merupakan para pemain bintang, para pemain andalan. Kalau Anda bisa lihat ada angka miliaran rupiah di sana, mahal memang nilai-nilai para pemain ini. Kenapa Greg? Greg juga termasuk pemain mahal untuk liga kita. Para pemain mereka luar biasa. Tadi di awal sudah Ilaix Moriba, itu yang kami catat, ya betul. Kemudian juga Aguibu Kamara. Nah, tadi Moriba ini merupakan pemain yang juga merumput di Eropa, Getafe, Barcelona dan sebagainya. Kenapa Greg? Kenapa? Melihat angka-angka itu kenapa? Angka ini budget klub satu musim. Budget klub satu musim untuk satu pemain. Liga Indonesia. Buat belanja pemain. Bisa memanage untuk satu musim kompetisi di Indonesia. Satu pemain gaji di sana. Lihat dari angkanya saya lihat sangat fantastis. Kita lihat bagaimana Agassi Mimba ini juga. Angka yang ditulis ini bukan angka mereka terima, itu market value mereka. Market value betul. Transfer market biasanya kita ambilnya. Market value mereka belum tentu harganya begitu. Betul. So, kita jangan lihat harga ini deh. Jangan lihat harga itu. Paling itu mungkin ntar bayar pajaknya apa semuanya kan. Itu belum dipotong semuanya itu ya. Betul, market value-nya. Transfer market biasanya kita jadikan paduan. Nah, ini adalah Moriba yang tadi Bang Panca ini. Moriba. Artinya juga kalau kita lihat mereka sudah merumput di kompetisi Eropa yang memberikan mereka bukan hanya gaji besar, tapi itu tadi mereka juga sangat adaptif dengan gaya bermain Eropa. Artinya juga liga berkualitas yang tampil ini, mereka tampil di sana. Ya, kalau kita bicara individual, mungkin mereka bisa secara tim individual bagus. Nah, tapi kan kalau bicara sepak bola kan teamwork ya. Satu tim. Dan kita ya terutama Coach Sintayong ya, kan saya rasa dipilih juga udah ada track record yang cukup baik ya. Dan saya yakin Coach Sintayong sudah memikirkan langkah-langkah ini ya. Apa yang harus dipikirkan taktikalnya waktu pada saat melawan Ginia. Gitu. Mungkin dengan kekuatan kita atau mungkin setelah dikasih recovery berapa hari? Dua hari. Kita lebih fresh ya, jadi lebih taktikalnya mungkin bisa lebih jalan gitu. Dan ya kan tentunya kan karena ini sama-sama playoff Ismin ya, kita sama-sama punya kekuatan sama kelemahan. Walaupun dia pemainnya mahal-mahal juga. Tapi ya saya yakin punya keyakinan. Teman-teman semangat untuk bisa masuk. Pastinya. Coach Hermansyah, seperti apa biasa jika timnas ini kemudian berisikan individu-individu bintang dari berbagai negara, maksud saya merumput di berbagai negara, biasanya ego mereka tinggi, individual mereka juga tinggi, menyatukan menjadi teamwork ini bagaimana? Ya, di sepak bola kan teamwork ya, kerja sama tim. Biasanya kalau individual mereka masing-masing bermain itu mungkin malahan jadi nggak bagus kan. Jadi teamwork yang walaupun dia pemainnya dari mana-mana bagus semua, tapi kalau kerja sama tim nggak bagus, akhirnya mungkin juga nggak bisa menang. Tapi kalau pemain yang biasa-biasa aja, tapi teamworknya bagus, kemungkinan kans untuk bisa meraih prestasi ada.
Nah, karena kalau teamworknya nggak bagus, hanya individual, akhirnya mereka bermain masing-masing. Taktikal dari pelatih juga nggak akan jalan. Biasa seperti itu. Umpama taktikal udah ngasih seperti ini, tapi begitu pas individual main nggak nyambung jadinya. Sulit untuk bisa memenangkan pertandingan itu. Mudah-mudahan ini Sintayong ya, memang Sintayong udah lama di Indonesia, sudah 5 tahun. Yang pertama dia kejar itu speed power Indonesia. Karena tahu sendiri dia kan orang Asia, kelemahan Indonesia sudah dia perbaiki dari speed powernya itu. Mungkin taktikal Sintayong lebih pengalaman lagi, dia kan ini pelatih dunia kan. Betul. Yang penting yang dibilang Greg tadi, Indonesia sepak bola udah berubah. Cara bermainnya sudah berubah. Jauh. Betul. Baik. Nah, pemirsa, ada satu keluhan atau setidaknya apa ya yang disayangkan begitu oleh Coach Sintayong menghadapi laga berhadapan dengan Gini kali ini. Karena ada pemain-pemain pilar tidak bisa bermain. Elkan Bagot tidak bisa atau tidak dilepas oleh timnya atau klubnya Ipswich Town. Kemudian juga Cerezo Osaka tidak melepas Justin Hubner dan juga Rizky Ridho sang kapten yang memperkuat lini belakang juga kena kartu merah, nggak bisa main. Lini belakang rapuh. Nanti kita akan bahas siapa kemudian yang kira-kira diplot oleh Coach Sintayong untuk bisa membuat tembok yang begitu tebal di barisan pertahanan. Sesaat lagi. Anda sudah lihat tadi bagaimana proses latihan dari Timnas. Kalau keseriusan Timnas menghadapi laga ini tentu tak perlu ditanyakan. Kita lihat bagaimana gigihnya pasukan Sintayong berjuang mati-matian yang tadinya memang berharap bisa langsung mulus menuju ke Olimpiade 2024 dengan menempati 3 besar di ajang Piala Asia 2024 lalu. Tapi memang hingga saat ini kita bisa saksikan memang sudah nasibnya harus melewati jalan ini, jalan playoff. Tapi mungkin saya juga bisa cerita bagaimana seriusnya juga sang lawan yaitu Gini untuk bisa menghadapi laga ini. Pelatih Timnas senior mereka panggil, Kabadiawara. Jadi pelatih Timnas U23 ini akan menjadi asisten pelatih dari Timnas senior hanya untuk menghadapi playoff Olimpiade. Kemudian juga memanggil 19 pemain, 14 diantaranya tadi sudah sempat saya katakan bukan hanya akademinya saja di Eropa, tapi juga merumput di liga-liga yang ada di berbagai negara Eropa. Kemudian 5 diantaranya juga pernah bermain di senior. Artinya juga tenaga dari senior ini kemudian masih bisa bermain di U23. Sama juga seperti tim kita yang kompak, banyak sekali pemain kita bermain di senior. Dan juga kita harapkan kompaknya bisa menular di Timnas U23 saat bermain pada malam hari ini. Tapi ada satu yang dikeluhkan oleh Coach Sintayong. Lini pertahanan, lini belakang rapuh itu dikatakan. Coach Hermansyah. Memang dengan tidak hadirnya 2 orang ini tidak diizinkan dari klubnya mempengaruhi untuk pertahanan kita. Mau nggak mau Sintayong memutar otak untuk supaya pertahanan kita lebih kuat lagi. Justru itu memanggil berapa pemain? Ada Alfiandra Dewangga. Alfiandra Dewangga untuk mengisi kekosongan pemain yang tidak dapat izin dari klubnya. Mudah-mudahan saja dengan waktu 2 hari kemarin bisa memaksimalkan pertahanan kita untuk menghadapi besok Gini. Bang Panca punya mungkin sedikit prediksi kotak-katik susunan pemain ini sambil menantikan. Ya kita sih ini prediksi ini aja ya saya. Jadi mungkin nanti kiper itu Hernando, terus untuk pelapis belakang kita itu ada Ferrari, Komang sama Nathan, Ilham Rio sama Pratama Arhan, terus Ivan Jenner sama mungkin Dewangga gitu ya untuk menggantikan si apa namanya lini midfield. Nah itu adalah keapikan, kelihayan si Witan dan Marcelino lah untuk memanjakan assist ke Struijk. Itu yang membuat kita kuat gitu. Baik. Gitu. Absennya Justin Hubner, kemudian juga sang kapten Rizky Ridho, bagaimana Bang Panca melihatnya? Ya, bukan berarti kita kehilangan semuanya kan gitu ya. Maka itu kan selalu ada super sub yang mempunyai kapasitas yang hampir sama gitu loh. Jadi saya rasa Sintayong juga harus sudah memikirkan itu sebelumnya ya. Dan tentunya dengan saya rasa dengan ketangkasan Coach Sintayong dan semangat teman-teman tadi dan tadi ya mental yang recover itu sampai bayangkan dengan untuk menghadapi Indonesia aja Gini ya sampai manggil pelatih seniornya, pemain seniornya, terus menambah asisten pelatih di Min. Mereka sangat-sangat worried kan dengan kekuatan kita hari ini, squad kita. Jadi
saya yakin kita akan bertempur secara tidak mudah. Mereka juga melakukan membobol gawang kita lah malam iya, ini. Seperti kata Greg, justru Gini yang sekarang rasain beban itu iya, kan. Iya, gitu. Mereka malah dobelin, ibaratnya dobelin pertahanan, dobelin semua skuadnya dibantu lagi gitu kan. Karena mereka melihat bahwa Indonesia nggak bisa dipandang sebelah mata hari ini. Iya. Gitu. Pemain timnas kita siapa yang catch your attention, Greg? Jujur ya, banyak ya. Karena mereka main itu secara tim. Oke. Ada Rido, dia leader yang luar biasa. Dan dia itu selalu tenang, under pressure. Oh, oke. Ya, itu yang disayangkan di pertandingan nanti. Karena dia itu dalam tekanan apapun, dia tetap tenang, bisa main. Dan ada Marcelino, dia work rate-nya luar biasa. Ada Witan, cerdas. So, ya kalau seluruh tim mereka sangat oke. Seperti aku bilang, sekarang dengan mereka Gini panggil pelatih kepala senior. Kenapa? Seperti aku bilang tadi, Indonesia sekarang bukan underdog. Karena kalau lihat dari performance mereka, Gini sekarang harusnya ini laga hidup mati buat mereka. Buat Indonesia, menurut aku, play like you have nothing to lose. Santai, main, disiplin, nggak usah pusing. Hasil pasti datang. Ada satu hal lagi, ini kan Rizky Ridho sebagai kapten. Greg bilang oke nih sebagai kapten, bukan emosinya tenang, begitu kan, bisa support teman-temannya semuanya. Betul. Nah, ketika kemudian Rizky Ridho nggak ada, kemarin kapten diserahkan kepada Justin Hubner. Begitu kan, itu menjadi pilihan kedua dari sang pelatih. Sekarang Hubner nggak ada, kemudian juga Rizky Ridho nggak ada. Greg gimana ngelihatnya? I think pelatih lebih tahu karena itu kan itu grup, ya itu mereka grup dan intinya I think bukan hanya orang yang pakai ban kapten itu yang leader di lapangan, semua di situ semua leader. Tapi apa pentingnya tugas kapten di lapangan itu, terutama untuk hal-hal laga penting seperti ini, Greg? Apa yang diharapkan dari kapten? Itu orang yang kamu lihat, dia pasti orang yang bisa redam. Bukan, menurut aku kapten itu orang bisa kalian lihat dan kalian yakin, oke, with him kita bisa. Oke, dengan ini aku kapten lari, yang lain ikut. Yang bisa kasih tahu teman, yang pas tim lagi down bisa angkat tim, yang bisa lead by example. Orang kamu bisa lihat di lapangan dan kamu bilang, oke, kalau dia begini aku bisa lebih. Dan pemain juga percaya sama dia. Ya, I think Marcelino bisa. Marcelino bisa kalau menurut Greg? Marcelino bisa, Arhan. Arhan bisa. And then I think salah satu dua ini ya sangat bisa. Sangat bisa untuk pimpin teman-teman. Untuk pimpin, oke, baik. Dan menurut aku kalau aku pelatih hari ini, aku akan kasih ke Marcelino. Itu kenapa Glenn? Motivasinya karena dia sangat penting di dalam timnas dan kemarin dengan apa yang dia hadapi dengan masyarakat yang mungkin itu bisa akan bantu untuk risky untuk kasih kapten kepada itu bagus buat dia. Ini menarik. Kalau Greg jadi pelatih justru akan pilih dia. Kalau aku akan pilih dia, aku akan bilang dia hari ini lead the boys. Kalau aku percaya kamu pimpin teman-teman untuk menangkan pertandingan ini. Itu akan buat dia mungkin walaupun dia dalam posisi ragu, dia akan lebih mungkin kalau dia 50%, 70%, dia akan langsung 150%. Push up confidence juga. Exactly, ya. Kalau coach sendiri punya pandangan mengenai sosok kapten ini siapa? Ketika Hubner tidak ada, Ridho juga tidak ada. Kalau kapten kan sosok kapten memberikan motivasi, artinya memberikan semangat ketika pemain itu salah. Ayo, mari kita bisa memberi motivasi. Satu itu. Keduanya untuk memberikan semangat tim, karena saya lihat kalau tim Sintayong nih kerjasamanya bagus, teamwork, sudah berubah sepak bola yang dulu. Mereka semua kerja, artinya mereka saling mendukung ya, tidak ada lagi gap antara striker dengan gelandang, dengan belakang tidak ada gap lagi. Sekarang begitu pas turun, sama-sama turun, mereka disiplin sekali, itu satu. Keduanya mengenai kapten yang dibilang Greg itu, mungkin Marcelino bisa untuk menjadi kapten karena dia seorang yang
menyapa pemainnya itu lebih enak kalau saya lihat di layar TV ya. Dia untuk bertemannya bagus dengan siapapun dia, dengan pemainnya itu, dan bisa mengangkat motivasi, semangat untuk tim itu akan lebih bagus lagi. Baik, ada kemarin juga ketika di partai sebelumnya, partai berhadapan dengan Irak, ketika Rizky Ridho juga nggak main, banyak kemudian ditanya, ada masyarakat, ada juga bintang pada saat itu, Zulkifli Syukur juga salah satunya mengatakan, Hernando Ari bisa loh jadi kapten. Kalau menurut coach, apa sebenarnya plus minus seorang kiper jadi kapten? Sebetulnya kiper juga bagus untuk seorang kaptennya. Mungkin bebannya besok agak lebih berat kalau seorang kapten ya di belakang. Kecuali memang sebetulnya kiper lebih bagus ya untuk kaptennya. Cuman kalau Hernando kan memang komunikasi, memang tipikal kan kiper lain-lain. Ada yang aktif, bicara, ya kan. Kalau Marcelino saya lihat dia lebih aktif. Aktif artinya dengan pemain manapun dia disapa ya, sering dia bercanda Mungkin bisa seorang kapten bisa menyambung dengan pemain yang lainnya untuk memberikan semangat, motivasi. Saya rasa Marcelino. Kalau Hernando lebih diam orangnya. Dia terlalu kalem. Terlalu kalem. Ya. Kecuali kalau dulu ada kiper favorit saya MU, Peter Schmeichel, dia bisa menjadi seorang kapten kan dia. Ya memang kalau Hernando orangnya pendiam. Tapi cocok saya yang bilang Greg Marcelino. Karena pendekatan dengan yang lainnya dia bisa. Kita lihat nanti, tapi Coach Hermansyah ini juga tugas berat bagi Hernando Ali untuk bisa menghalau terjangan dari para penyerang-penyerang kubu lawan. Bagaimana keyakinan Coach Hermansyah, apalagi jika kemudian 2x45 waktu normal disambung extra time dan bukannya tidak mungkin penentuannya pakai lewat penalti. Asal konsisten penampilan Hernando dari mulai kemarin lawan Korea ya, lawan Uzbekistan, Irak, mudah-mudahan melawan Ginia hari ini akan konsisten seperti melawan Korea Selatan. Artinya dia scanning bagus, reading the game bagus ya, decision making bagus pada saat menyerang. Bagaimana sebagai sweeper dia harus komunikasi dengan with defender harus lebih tajam lagi. Setidaknya ada bicara dia, awas ada lawan di sini, turun kembali cepat, ayo kita menyerang dengan baik. Jadi komunikasi itu yang dibutuhkan sekarang Hernando melawan Ginia. Karena yang tadi bilang Greg, penampilan Ginia tuh cepat, kuat, agresif, dan punya kekuatan. Nah justru itu jangan kalah cepat Hernando pada saat timing keluarnya harus cepat intercept bola. Karena kalau dia challenge terus akan beradu terus akan rawan Hernando cedera. Iya, yang pasti juga jangan ada miskomunikasi antara Hernando dengan para pemain di barisan belakang ini. Itu yang jangan kita harapkan terjadi. Betul. Keduanya juga jangan sampai banyak benturan dengan pemain Ginia. Ginia kan keras. Justru itu pada saat bola-bola atas harus ngambil cepat inisiatif, decision making. Kiper dibutuhkan decision making, keputusan itu lebih cepat, tidak akan benturan dengan striker dengan yang lain, mereka muncul orang kedua. Iya. Selain kemudian teamwork, Bang Panca, apa kemudian kalau menurut Bang Panca yang bisa menjadi kekuatan dari timnas kita nanti untuk bisa mengantisipasi serangan dari lawan ini? Bermainlah seperti waktu pada saat kita lawan Korea Selatan. Gitu. Saya rasa itu mereka enjoy main, punya motivasi. Bahwa setiap pertandingan itu adalah menelurkan satu harapan di kedua belah tim ya. Nah ambillah harapan itu semaksimal mungkin, gitu. Karena ini cerita bola bundar, siapapun bisa terjadi. Gitu. Jadi matematika. Rebutlah harapan itu jika kalian ingin mengambil harapan itu. Terakhir juga Bang Panca, ini ada hubungan juga dengan liga kita, kompetisi kita. Kita harapkan, ini kan sekarang ketika kita melihat Garuda Muda kita berlaga di Piala Asia, atmosfer penonton, atmosfer masyarakat ini jadi heboh kembali. Kemudian juga banyak yang berharap bahwa kemudian liga kita semakin oke seiring dengan meningkatnya performa timnas kita. Bang Panca. Ya, liga itu bisa maju, timnas itu bisa maju kalau liganya maju. Itu rumus paling utama. Betul. Gitu ya. Tidak ada timnas yang kuat kalau liganya nggak kuat. Gitu. Tapi liga itu kan komersil 100% private sector, swasta. Di mana kita harus menciptakan satu revenue, pendapatan. Itu dari salah satu yang tertinggi untuk sekarang Liga Indonesia adalah tiket penonton. Nah itu apabila tidak ada penonton sangat-sangat berat suatu klub itu bisa hidup. Tapi kita punya tantangan yang sampai sekarang PR terbesar kita adalah mendatangkan kedua supporter dalam satu stadion. Gitu. Beda nih kita kalau kita bicara Eropa bahwa mereka sangat kuat mengenai rasisme.
Jadi maka itu kampanye mereka adalah hashtagnya no rasis, no rasis, no rasis. Today ditambahin peace di setiap skor adalah terkait sama perang yang terjadi di sana. Nah kalau Indonesia itu bukan itu menurut saya. Bahwa adalah hashtag yang harus kita lakukan bersama dengan teman-teman yang lain atau stakeholder sepak bola di Indonesia adalah Stadion Damai. Emang PR yang berat karena udah sekian puluh tahun dari betul di zaman saya coach main. itu kan itu nggak mudah. Nggak mudah. Tapi saya yakin dengan melihat timnas yang sekarang, kalau mereka ingin kita lebih baik, datanglah ke stadion dengan damai. Damai, sepakat soal itu. 2 kali 45 itu rivalitas, selebihnya kita adalah saudara. Nah, setiap income yang dapat, penuhnya stadion setiap pertandingan liga, itu akan membuat timnas kita akan lebih kuat. Akan menelurkan Bambang Pamungkas berikutnya, Marcelino berikutnya, Hernando berikutnya, dan lain-lain. Gitu. Saya rasa mudah-mudahan 5 tahun ke depan kita bisa lebih hebat lagi. Baik, menarik tentunya kita sudah dapat banyak sekali ilmu baik dari Bang Panca, Coach Hermansyah dan juga Greg yang kita harapkan tadi dukungan dari para supporter untuk bisa mendukung secara dewasa. Kemudian juga berikan support sepenuhnya, apapun hasilnya pada malam hari ini tetap kita ada untuk pasukan Garuda. Terima kasih Coach Hermansyah, Bang Panca terima kasih, Greg. Thank you, terima kasih banyak ya. Nah, pemirsa kita akan jeda sejenak, saat kami kembali nanti Ken Ana akan kembali juga bersama Anda dan juga Bung Hardy Menkoto yang akan melihat dan memprediksi kira-kira starting line up seperti apa nanti yang akan diturunkan oleh Coach Sintayong untuk bisa mengantisipasi dan juga membawa kemenangan bagi Indonesia saat berhadapan dengan Gini sesaat lagi. Ya pemirsa, melawan wakil Afrika, Gini tentu bukan lawan yang mudah bagi punggawa Timnas Garuda Muda. Nah, kami akan hadirkan untuk Anda untuk bisa lebih mudah dipahami. Kami sudah menyiapkan grafis, kita akan lihat bersama mulai dari bagaimana perjalanan Timnas Indonesia U23 dan juga tim lawan, tim Gini U23 dan akan membahasnya tentu bersama dengan Bung Hardy Menkoto. Bung Hardy Menkoto, sehat? Ken, selamat malam. Selamat malam, sehat dong. Harus penuh semangat untuk Timnas Indonesia U23 kita. Sebentar lagi. Tinggal menunggu beberapa menit saja ya Bung Hardiman. Tapi kita coba lihat ini dulu Bung Hardiman. Kita juga sudah menyiapkan informasi untuk Anda pemirsa. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal. Kita akan mulai melihat bagaimana perjalanan dari Timnas Indonesia U23 kita di Piala Asia U23. Di mana dimulai dari Qatar melawan Indonesia. Kemudian dimenangkan oleh Qatar dengan skor 2-0, kemudian Indonesia menang melawan Australia dengan skor 1-0 dan juga Indonesia menang melawan Yordania dengan skor 4-1. Ya, seperti ini data yang sudah kami himpun untuk Anda pemirsa. Kita flashback sedikit dulu ya Bung Hardiman ya. 3 game di fase grup, kita mengawali turnamen di Piala Asia dengan kekalahan. Ada atribut kontroversi di situ, tapi kita lupakan. Game kedua Australia, wow, kita menang 1-0. Ini kemudian membangkitkan semangat kita, lalu kemudian kita membantai Jordania 4-1. Betul sekali. Wow lagi. Wow lagi. Nah kita juga lihat perjalanan wow Timnas Indonesia U23 berikutnya. Ini kita hadirkan untuk Anda pemirsa karena tidak hanya di tahap ini saja ya Bung Hardiman ya. Bahkan sampai terakhir ke perebutan juara 3. Piala Asia U23 yang sayang sekali kita kemudian harus kalah ya pada saat itu. Jadi 3 laga di fase grup kemudian menempatkan kita sebagai peringkat kedua di grup A untuk kemudian kita lolos ke fase knockout. Nah itu adalah satu hal yang membanggakan buat kita, buat Indonesia. Tentu kita itu yang kemudian kalau kita lihat ini adalah cuplikan-cuplikan bagaimana permainan Timnas Indonesia U23 kita ya Bung Hardiman ya. Betul. Ini laga kita melawan Australia, laga kedua, di mana kita lihat yang wow itu tadi ya Bung Hardiman ya. Yang wow tadi. Ini Muhammad Traore ya. Oke, nah berikutnya kita juga sampai ke perjalanan perempat final Piala Asia U23 Bung Hardiman. Ini adalah fase knockout, suatu pertarungan yang dramatis, yang maraton. Saya mencatatkan ini laga termasuk additional time, termasuk extra time. Durasinya 155 menit. Wow. Permainannya panjang. Panjang sekali dan kemudian ada lagi adu penalti. Inilah kemudian kita melihat kan bagaimana Indonesia Under 23 dalam laga melawan Korea Selatan. Ini laga yang menjadi klimaks
untuk penampilan kita. Wah, itu saya masih ingat betul tuh Bung Hardiman. Pada saat itu nampaknya seluruh masyarakat Indonesia siap melek sampai subuh ya, mengawal perjalanan dari timnas kita berjuang melawan Korsel dan akhirnya menang ya di adu penalti. Nah, ini kalau di babak semifinal seperti apa Bung Hardiman? Indonesia melawan Uzbek, kalah kita. Kita kemudian lolos ke semifinal bertemu dengan Uzbekistan. Pada saat anak-anak itu sudah kelelahan. Tenaganya banyak terkuras ketika melawan Korea Selatan dan laga kita melawan Uzbekistan kita selesai dengan skor 2-0. Kita melihat pada laga ini anak-anak Indonesia ini lelah sekali. Artinya mulai kehabisan energi di tahap ini, Bung Hardiman. Untuk disebut tinggal sisa ampasnya bisa juga, tapi memang Indonesia tampil sudah dengan cara dia yang terbaik, memaksimalkan tenaga yang ada. Karena sekali lagi harus sebut, kekalahan melawan Uzbekistan itu dipicu oleh bagaimana anak-anak Indonesia terkuras melawan Korea Selatan. Di laga sebelumnya ya Bung Hardiman ya. Nah ini kemudian di yang terakhir yang mungkin masih hangat juga ya di ingatan kita ya, ini gemes juga nontonnya nih Bung Hardiman ya. Pada saat itu melawan Irak U23 untuk memperebutkan juara 3 di Piala Asia U23 dan kemudian ini Indonesia pada saat itu posisinya adalah seperti ini kah Bung Hardiman atau kemudian ini, apa yang kemudian bisa kita lihat dari perjalanan timnas Indonesia kita di tahap ini? Ya, ini jalan kedua buat Indonesia untuk tiba di Olimpiade Paris. Betul. Kalau kita bisa menghentikan Irak dalam partai perebutan juara 3 dan 4. Dan di dalam partai ini kita sempat leading 1-0 lewat gol Ivar Jenner. Tapi kemudian lagi-lagi soal stamina. Ini menjadi satu hal yang membuat kita kemudian kalah melawan Irak. Di babak kedua menyamakan posisi pada saat itu ya Bung Hardiman. Betul, dan kemudian di injury time pada extra time kita juga dicolong oleh gol yang bagus dari Irak. Dan ini yang membuat kemudian Indonesia harus menjalani laga ketiga, laga penentuan melawan wakil Afrika sebentar lagi. Sebentar lagi. Nah, kalau kemudian Bung Hardiman ini yang kalau tadi kan Bung Hardiman sempat menyatakan kalau ini timnas kita sebenarnya sempat ada di posisi sudah kehabisan energi lah. Tapi permainannya sebenarnya sudah yang terbaik pada saat itu. Kita juga masih pengen tahu juga dan melihat bagaimana perjalanan tim lawan kita malam hari ini. Timnas Gini U23. Tapi usai jeda ya Bung Hardiman, kami hadirkan untuk Anda pemirsa informasinya sesaat lagi. Ya, menjadi perlu pemirsa tentu kita juga melihat perjalanan dari tim Gini yang berstatus tim debutan dan berhasil melangkah jauh di Piala Afrika U23 2023. Kami hadirkan untuk Anda bagaimana perjalanan tim Gini di Piala Afrika 2023. Bung Hardiman, kita simak bersama ini perjalanan timnas Gini U23 di Piala Afrika U23 melawan Maroko. Gini menang 2-1, melawan Kongo Gini menang, dan yang terakhir melawan Ghana seri. Apa yang bisa kita tangkap dari perjalanan Gini ini? Ya, ini adalah medium Piala Afrika Under 23 Juli tahun lalu. Di fase grup di mana turnamen ini digelar di negara Maroko. Di fase grup ini adalah 3 pertandingan. Dan Gini sebetulnya mencatat 1 kemenangan saja. Ketika mereka mengalahkan Kongo 3-1. Lawan Ghana imbang 1-1. Tetapi melawan Maroko, sebetulnya Maroko yang menang 2-1. Sebetulnya. So di fase grup mereka hanya menang 1 kali. Dan itu satu-satunya kemenangan Gini di Piala Afrika ini. Mereka lolos ke fase knockout di semifinal sebagai peringkat kedua di grup A. Mereka mereka menang dengan selisih gol walaupun poinnya sama-sama 4 dengan Ghana. Tetapi mereka tiba di semifinal karena unggul selisih gol dan mereka melawan Mesir? Melawan Mesir 1-0. Kemudian ini membuat mereka tiba di perebutan 3-4. Mereka berlaga melawan Mali. Imbang tanpa gol 0-0 sepanjang 120 menit. Untuk kemudian Gini kalah lewat drama adu penalti. Inilah yang membuat Gini menjadi pewakil Afrika untuk playoff melawan pewakil Asia yang namanya Indonesia sebentar lagi di benua Eropa. Di Clairefontaine, 50 km dari kota Paris.
memperebutkan tiket terakhir ke Olimpiade, tiket ke-16, dan kita semua berdoa. Betul. Mendukung perjuangan Garuda Muda. Ini partai terakhir. Ini tadi yang disampaikan ya oleh Bung Hardiman. Betul. Gini imbang tanpa gol. Nah, artinya begini, Bung Hardiman, kalau kita lihat sama-sama debutan ya, Indonesia dan juga Gini. Nah, tapi melihat bagaimana perjalanan dari masing-masingnya, dari Timnas Indonesia U23 dan juga tim Gini U23. Bagaimana kemudian kansnya ini, Bung Hardiman? Kalau kita komparasikan, ini Piala Afrika dan Piala Asia, Indonesia dari 6 game, kita 3 kali mencatat kemenangan. 3 kali. Salah satu melawan peringkat ke-23 dunia, namanya Korea Selatan. Gini dari 5 game dia di Piala Afrika hanya 1 kemenangan. So nggak ada yang harus digede-gedein dari sosok Gini sebagai lawan kita sebentar lagi di Clairefontaine. Jadi sebetulnya saya berharap Indonesia tetap pede. Kuncinya adalah mental bertarung yang wow, yang oke banget dan nah inilah statistik tim debutan Timnas Indonesia U23 dan juga tim Gini, Bung Hardiman di AFCON U23. Seperti yang sudah disampaikan dan tadi disinggung ya oleh Bung Hardiman ya. Kita melihat memang di sini catatan Indonesia secara statistik itu lebih bagus dari Gini. Kita 6 game, 3 kemenangan ya dan 1 imbang. Lalu gol yang kita kemas ada 8 meski kebobolan sampai 9 gol. Gini main 5 kali hanya 1 kemenangan. Dan catat, Gini pasca Juli tahun lalu, Juli 2023, mereka tidak pernah ikut dalam kompetisi yang resmi. Mereka hanya memainkan 1 uji coba melawan Amerika Serikat. Selebihnya ketika mereka bersiap di Spanyol, itu Gini hanya menang melawan 1 klub lokal. Artinya tidak perlulah kita takut berlebihan melawan Gini. Nah, kalau gitu kita berandai-andai, Bung Hardiman. Andai-andainya ini pasti yang bagus dong. Ini doa kita ya. Indonesia malam hari ini menang melawan Gini. Amin lah ya. Ini kita coba melihat bagaimana susunan grup A di Olimpiade Paris 2024 untuk sepak bola putra. Nanti kita bisa bertemu dengan Prancis, kemudian Amerika Serikat dan juga Selandia Baru. Seperti apa lagi nanti kita di tengah-tengah tim-tim ini, Bung Hardiman? Ini jika kita lolos. Tiba di Olimpiade Paris. Jika itu kejadian, kita akan menghuni grup A. Ada tuan rumah Prancis, ada Amerika Serikat, dan juga ada Selandia Baru. Malam ini, duel kita melawan Gini itu ditonton langsung oleh Thierry Henry, pelatih timnas Prancis. Calon lawan kita nantinya. Dan saya membayangkan kalau kita lolos, bagaimana Prancis ada regulasi ketika Olimpiade nanti, ini semua kontestan berhak untuk mengisi skuadnya dengan 3 pemain senior. Bayangin Ken, kalau Prancis memainkan Mbappe, anak-anak Indonesia berada dalam sebuah atmosfer yang benar-benar internasional. Kelasnya sudah luar biasa. Luar biasa, itulah. Nah, kita berharap jika malam hari ini menang. Nah, Bung Hardiman, jika malam hari ini Indonesia menang, artinya para pemain timnas Indonesia kita energi yang dibutuhkan nampaknya ekstra, termasuk Sintayong akan semakin sibuk nampaknya untuk mempersiapkan anak-anaknya di Timnas Indonesia U23. Nah, itu Bung Hardiman melihat seperti apa nanti kesiapan Sintayong maupun juga para pemain timnas kita? Jika kita lolos ke Olimpiade, Sintayong akan menjadi sosok yang paling sibuk di sepak bola kita. Karena dia Juni segera menghadapi 2 game yang sangat penting di level senior melawan Irak dan Filipina. Sintayong mesti merebut 3 angka untuk tiba di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Dan kemudian kalau kita lolos ke Olimpiade, pasca melawan Irak dan Filipina, kembali dia fokus ke Under 23. Dan inilah jadwal Indonesia di Olimpiade Prancis. Nanti 3 game yang dimainkan oleh Indonesia itu tanggal 24 di Nice, di kota Nice. Game pertama melawan Selandia Baru, game kedua 27 Juli melawan Prancis di Nice juga, dan game ketiga melawan Amerika Serikat di Saint-Étienne.
Dan untuk tiba di situ, malam ini adalah penentuan. Ini dia, kita lihat bagaimana line up ini adalah line up prediksi formasi Indonesia U23 malam ini sebentar lagi yang akan melawan Gini U23. Kita melihat dari tim Gini dulu ya, Bung Hardiman dengan pelatih Kaba Diawara. Seperti inikah kira-kira kalau Bung Hardiman melihat selama ini pasti juga bagaimana perjalanan dari tim Gini, akan seperti inikah prediksi formasi atau line up yang akan diturunkan dari pelatih Gini? Ya, ada banyak perbedaan yang mendasar kalau kita compare dengan penampilan Gini di pentas Piala Afrika Juli tahun lalu. Dan ini kemudian adalah bagaimana Gini mencoba meng-hire nama-nama bintang mereka. Ilaing Moriba ini adalah pemain yang pernah beredar untuk Barcelona. Sebetulnya dia milik Red Bull Leipzig yang kemudian di loan ke Getafe di Spanyol. Ini pemain yang keren banget. Ya. Tetapi malam ini Ilaing akan berhadapan dengan anak-anak Indonesia yang wow. Yang wow juga. Keren. Keren banget. Jadi kita boleh waspada, tapi tidak boleh terlalu takut. Ada pemain berikutnya, pemain kunci timnas Gini yang nampaknya kita juga cukup harus beri perhatian, Bung Hardiman. Agibo Kamara. Ya, Atromitos Aten, dia beredar di Yunani. Dan ini adalah gelandang serang yang sangat produktif. Kita melihat bagaimana di Piala Afrika, dia mengemas 1 gol untuk Gini. Pemain ini juga sebetulnya pantas diwaspadai. Tetapi secara grup, Indonesia mesti menghadapi sebuah tim yang sebetulnya secara fisik itu strong. Secara fisik mereka juga sangat well prepare dengan ketika mereka 1 bulan terakhir itu tanpa ada game dan mereka tidak terkuras staminanya. Beda dengan Indonesia yang terkuras selama Piala Asia. Padat sekali jadwalnya juga ya Bung Hardiman. Nah ini juga masih ada 1 lagi pemain. Ini juga perlu kita waspadai kah Bung Hardiman? Agassi Memba ini pemain yang beredar untuk Olympiakos di Yunani. Ini juga bagus dan dia adalah pemain yang beredar di second line untuk kubu Gini, tetapi lebih banyak dioperasikan di striker. Boleh jadi ini juga satu ancaman yang menarik buat lini belakang kita, tapi lagi-lagi saya pede Indonesia memang akan memaksimalkan laga terakhirnya untuk tiba di Olimpiade Paris nanti. Nah kepercayaan diri Bung Hardiman ini juga nampak terlihat di adanya tabungan pemain-pemain yang luar biasa ya dari timnas Indonesia U23 kita Bung Hardiman. Ada Nathan Chow Aon. Apa kemudian kelebihan ataupun juga keunggulan yang perlu juga kita bisa banggakan dan kita patut untuk percaya diri Nathan bisa cukup memperkuat tim kita? Nathan, ini anak bagus. Saya sebetulnya dari banyak penampilan Indonesia selama 6 game di Qatar, dia menjadi menghuni lini yang paling vital di Indonesia, di lini tengah, duet bersama Ivar Jenner. 2 nama ini menjadi pilar yang sangat bagus. Pasangan emas gitu. Pasangan emas dan saya berharap Nathan malam ini boleh jadi dia akan menyandang ban kapten. Boleh jadi, karena ini penting juga. Ini anak bagus, tidak temperamental dan menjadi komando yang bagus di second line. Ini menarik dan Nathan boleh jadi akan berduet dengan Ivar Jenner di lini tengah. Ini tidak ada pilihan lain. Ini adalah pilihan terbaik buat Sintayong. Itulah pilihan terbaik. Nah kita hadirkan juga kalau tadi sudah disinggung-singgung oleh Bung Hardiman mengenai Ivar Jenner yang beberapa waktu terakhir ini namanya sering sekali kita dengar, sering sekali juga menjadi perhatian ya Bung Hardiman. Nah ini adalah ulasan dari pemain dengan nama Ivar Jenner dari Timnas Indonesia U23 kita Bung Hardiman. Ya, Ivar Jenner satu namanya juga menarik. Ini nama yang kelas, yang bisa mengubah visi bermain anak Indonesia. Kita melihat bagaimana passing dia sangat prima, kemampuannya bertahan sangat bagus, kemampuannya menyerang juga sangat bagus. Saya ingat bagaimana dia mengemas 1 gol melawan Irak. 1 gol yang sangat menarik, yang menyusur tanah, dan itu hanya dimiliki oleh pemain yang kelas. Dan itu ada pada Ivar Jenner.
Tadi kemudian ada satu lagi, Bung Hardiman, Marcelino Ferdinand. Ini juga menjadi salah satu pemain yang patut ditakuti dong tentu oleh tim Gini U23, Bung Hardiman. Marcelino ini nama yang juga menjadi star untuk skuad Indonesia. Dan boleh jadi sebentar lagi dia akan beredar sebagai flank kiri untuk skuad Indonesia. Boleh jadi. Dan saya berharap Marcelino dia mengabaikan banyak hujatan netizen. Dia memilih fokus, memilih konsentrasi penuh untuk penampilan dia bersama skuad Garuda Muda. Amin. Amin, amin. Bung Hardiman, terima kasih atas ulasan yang luar biasa. Semangat dan kepercayaan diri Bung Hardiman ini menular ke saya, paling tidak juga untuk seluruh masyarakat Indonesia. Kita sama-sama berdoa dan harapan terbaik ya, pasti menang. Jadi kita tidak perlu berandai-andai lagi nih masuk Olimpiade Paris 2024. Terima kasih Bung Hardiman Koto sudah bergabung bersama kita di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Dan pemirsa, jangan kemana-mana karena usai jeda kami akan ajak Anda untuk melihat sejumlah titik nobar yang mungkin juga bisa Anda jadikan rekomendasi untuk Anda ikut nobar di situ pemirsa. Sesaat lagi kami hadir.